Bab 4240. Serangan Pupet. Tobi ini tidak berani datang, Yang Mulia sebaiknya beristirahat dan bersiap untuk memenangkan kekuatan suci di sini. Tetua berambut putih berkata sambil tersenyum. Pangeran klan naga sisik melirik dupa di tungku tembaga yang sudah setengah terbakar dan waktunya pembukaan istana sudah dekat. Saat ini, meskipun Erik Kin datang menghancurkan formasi, mereka sama sekali tidak akan menghentikannya dan Erik Kin juga tidak punya waktu untuk menerobos formasi. Daripada membuang waktu di sini, lebih baik berlatih sejenak. Ada benda apa di langit sana? Monster macam apa ini? Kelihatannya semakin mendekat. Tepat saat pangeran klan naga sisik sedang melangkah maju, berencana untuk beristirahat sejenak, tiba-tiba beberapa kultivator klan naga sisik melihat sesuatu, ekspresi wajah tiba-tiba menunjukkan keraguan. Yang Mulia, Tetua, sepertinya ada yang tidak beres. Seorang kultivator memanggil. Pangeran klan naga sisik dan tetua berambut putih langsung menoleh. Segera setelah itu, ekspresi keduanya berubah. Bukan hanya klan naga sisik, tetapi semua orang bisa melihat tepat di luar puncak gunung, ada beberapa burung besar yang aneh di dalam kehampaan terbang ke sisi ini dengan cepat. Burung-burung aneh ini berukuran belasan kaki dan terlihat sangat jelek, sayapnya bahkan bengkok saat terbang, badannya miring ke samping. Namun, kecepatannya sangat cepat dan memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Apakah ini iblis monster? Kita telah menyiapkan bubuk kejut iblis di sekitar gunung, tidak mungkin ada iblis monster yang datang. Tidak ada aura roh jahat di tubuh makhluk ini. Para kultivator klan naga sisik semuanya berdiskusi. Pangeran klan naga sisik tiba-tiba menyipitkan matanya dan jejak warna emas melintas di matanya. Bukan, itu bukan iblis monster, itu Pupet. Pupet terbang dengan aura alam fase penilaian 2 kegagalan. Mereka datang karena formasi, segera hentikan mereka. Pangeran klan naga sisik menggeram pelan, seperti merasakan sesuatu, tiba-tiba terbang keluar. Sambil mengamati, kecepatan Pupet terbang tiba-tiba meningkat dan kini telah melesat ke puncak gunung. Sial, dari mana datangnya Pupet terbang ini? Sambil mengutuk dalam diam, di tangannya muncul sebuah pisau panjang. Pangeran klan naga sisik menebas cahaya pisau tajam dalam sekejap dan langsung menghantam Pupet. Boom! Pupet ini sepertinya sangat rapuh, langsung terbelah menjadi 2, kemudian terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan. Daya ledak yang sangat kuat, seolah-olah seperti kultivator fase penilaian 2 kegagalan meledakkan diri. Gelombang udara menyebar dan langsung mendorong mundur pangeran klan naga sisik. Pada saat yang sama, semakin banyak Pupet yang bergegas langsung ke formasi medan kunci 6 naga. Tepat saat Pupet ini melesat di depan formasi, beberapa pola formasi di dalamnya tiba-tiba aktif dan memancarkan cahaya kecemerlangan. Kemudian pola formasi memenuhi seluruh tubuh dan tiba-tiba meledak. Bum bum bum. 5 Pupet 2 kegagalan meledak secara bersamaan mengelilingi formasi ke segala arah. Pusaran besar energi spiritual muncul satu demi satu. Setelah dibombardir, retakan mulai muncul di tanah. Sejumlah besar ledakan meledak di sekitar dan langit berubah warna. Orang-orang di gunung sudah melihat ketidaknormalan Pupet ini, jadi bersiap untuk segera terbang mundur. Namun, ledakannya terlalu dahsyat, mereka masih terguncang mundur oleh energi spiritual. Di bagian pusat ledakan, cahaya spiritual bersinar seperti matahari yang terik dan rangkaian besar tirai cahaya berguncang seperti kapal yang diterjang tsunami. Dan setelah Pupet ini meledak, formasi medan kunci 6 naga dan tirai cahaya tiba-tiba melemah. Ada orang menggunakan Pupet ini untuk meledakkan formasi. Melihat pemandangan ini,
mata banyak kultivator berbinar dan sudah sedikit mengerti. Tapi siapa yang melakukannya? Entahlah, puppet ini tidak memiliki nama, tetapi jika ingin menerobos formasi besar ini, takutnya beberapa puppet saja tidak cukup. Semuanya keluar, jangan biarkan puppet ini mendekati formasi lagi. Ekspresi pangeran klan naga sisik terlihat dingin dan memberi perintah. Selain klan naga sisik, kultivator dari Shenmue Zhou dan tetua Cui mereka juga menyadari situasinya tidak baik dan terbang keluar. Tetapi pada saat ini, kabut tebal tiba-tiba muncul di sekitar pegunungan dan pulau-pulau. Kabut putih yang membubung ke langit. Kabut putih membubung naik ke langit seperti pilar udara yang sangat besar dan jumlahnya bukan hanya satu, tapi puluhan, ratusan. Hampir dalam sekejap mata, jangankan puncak gunung, bahkan seluruh pulau tertutup kabut tebal ini. Akibatnya, pandangan semua kultivator tertutup, dan kesadaran juga terpengaruh. Siu. Dalam kekacauan, entah siapa yang memainkan ilmu sihir, bayangan terbang menembus kehampaan dan mendarat langsung di puncak gunung. Siapa yang berani menyerang Mingzu di saat aku tidak bisa melihat, benar-benar cari mati. Tetua Cui langsung meraung. Namun, banyak pelatihan tanpa partai di luar tampaknya telah menerima semacam pengingat dan mata mereka berbinar. Tidak bisa lihat. Peluang bagus. Mereka sudah sangat benci terhadap aliansi tiga pasukan ini, hanya saja mereka menahan diri karena kurangnya kekuatan diri dan bukan lawan orang-orang ini. Sekarang istana jelas sudah akan dibuka dan ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk memperjuangkan kesempatan itu. Apalagi kabut ini adalah penutup alami, meskipun menyerang, pihak lawan juga tidak tahu siapa, jadi kenapa harus ragu? Saudara-saudaraku, waktunya balas dendam. Seseorang berteriak dengan suara serak, kemudian banyak kultivator bereaksi dan segera mengambil tindakan. Kemarahan yang telah dipendam selama beberapa hari, akhirnya bisa dilampiaskan. Terutama para kultivator yang teman-temannya terbunuh, satu persatu dengan panik mengerahkan energi spiritual dan segala macam ilmu sihir terus menerpa di puncak gunung. Meski tidak jelas di mana kultivator ketiga pihak itu berada, tapi membombardir puncak gunung tidak akan salah. Ilmu sihir api, ilmu sihir guntur, bilah angin, ilmu sihir tanah. Intinya, termasuk Sierra Kin, semua jenis ilmu sihir menghantam gunung seperti tetesan hujan. Bum-bum. Serangan ilmu sihir tanpa berhenti seperti itu. Meskipun pengeboman tanpa target, serangan ini tetap bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh para kultivator biasa. Kalian cari mati, saat aku tahu siapa orangnya, aku pasti akan menggantung kalian di tiang bendera. Pelatihan tanpa partai sialan ini, aku akan menghancurkan kalian sampai mati, seperti menghancurkan semut. Pada saat ini, kultivator dari ketiga pihak yang sebelumnya sangat bermartabat tiba-tiba menjadi panik. Di satu sisi mereka harus menghindari segala macam serangan dan di sisi lain mereka harus mendeteksi keberadaan puppet. Ini benar-benar sudah sangat sibuk, jadi mereka hanya bisa berteriak mengancam. Namun, intimidasi mereka yang sebelumnya tak terkalahkan, kali ini gagal. Kata-kata ancaman ini tidak menghilangkan niat semua orang, malah menambahkan banyak kayu bakar. Mau membunuh kami, kan? Meremehkan kami, kan? Kalau begitu kemarilah, kami akan melihat, mau menjaga formasi besar atau datang bertarung dengan kami. Teman-teman seiman, jangan dengarkan ancaman mereka, istana ini akan dibuka. Mereka tidak berani menyerahkan harta karun untuk melawan kita, terus serang. Rain menggaruk lehernya dan meraung. Sejumlah besar paku tanah, badai hujan terus membombardir gunung. Teman seiman ini benar.
Apakah mereka rela melepaskan keuntungan yang telah mereka peroleh? Bagaimanapun, kita adalah pelatihan tanpa partai, takut apa? Hasil terburuk adalah tidak mengambil semuanya. Haha, iya, saat kalian membunuh begitu banyak teman seiman, kenapa tidak berpikir akan mendapatkan balasan? Cicipi racun aku. Bersambung.